Shalom pemirsa CPN ini semua. Bertemu lagi dengan saya di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, dan buku ini telah memberikan kita tulisan bahasa yang jelas, sederhana, dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Jadi buku ini memberikan kita satu harapan bahwa di saat kita membaca buku ini, kita akan mengerti bahasa-bahasa yang jelas, sederhana, dan indah. Dan kita akan mengetahui sifat memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar. Dan kita akan mendapatkan satu pengharapan yang sejati kepada semua orang yang rindu. Dan juga kita akan gembira pada saat kita berada dalam kesedihan yang sangat larut. Dan juga kita akan mendapatkan kelegaan pada saat kita mengerti akan maksud dari buku ini. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 45 dengan judul Menjadikan Saya Saksinya. Kita boleh mengambil Alkitab kita bersama-sama untuk kita membuka dalam Ulangan 10 ayat 15. Ayatnya berbunyi demikian. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka. Dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Bacaannya, Tuhan ingin menjadikan umatnya Israel suatu pujian dan kemuliaan. Setiap keuntungan spiritual diberikan kepada mereka. Tuhan tidak menahan dari mereka apa yang menguntungkan untuk pembentukan karakter yang akan membuat mereka wakil dari dirinya. Ketaatan mereka pada hukum-hukum Tuhan akan menjadikan mereka keajaiban, kemakmuran di dalam bangsa-bangsa di dunia ini. Dia yang bisa memberi mereka kebijaksanaan dan kemampuan dalam semua pekerjaan, akan terus menjadi guru mereka dan akan memuliakan dan mengangkat mereka melalui ketaatan pada hukum-hukumnya. Jika mereka taat, mereka akan dijauhkan dari penyakit yang menimpa bangsa lain dan akan diberkati dengan kekuatan, kecerdasan, kemuliaan Tuhan, keagungan dan kuasanya harus dinyatakan dalam semua kemakmuran mereka. Mereka akan menjadi kerajaan imam dan pangeran. Tuhan melengkapi mereka dengan segala fasilitas untuk menjadi bangsa terbesar di muka bumi. Testimony for the Church, jilid 6 halaman 222. Baik, pelajaran kita kali ini dikatakan bahwa menjadikan saya saksinya. Jadi kita semua orang pasti ingin untuk bisa menjadi satu saksi untuk menyatakan sesuatu kebaikan. Jadi pada saat ini Tuhan mengundang kita untuk kita bisa menjadi saksinya. Ayat intinya mengatakan bahwa tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka. Jadi kita hidup karena kasih dari Tuhan itu terhadap nenek moyang kita, sehingga Dia mau untuk mengasihi kita dengan cara Dia menciptakan kita untuk kita bisa belajar bagaimana hidup kita tentang kehidupan di dunia ini yang sudah jatuh ke dalam dosa. Meskipun sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi nenek moyang kita sudah memberikan satu contoh sehingga ada satu kebaikan, sehingga pada saat Tuhan melihat itu, Dia terpikat untuk mengasihi kita. Dan juga keturunan mereka lah atau keturunan nenek moyang kita, yakni kita sendiri sudah dipilih dari segala bangsa atau sudah dipilih dari semua bangsa yang ada. Dan kita akan dijadikan sebagai satu saksi seperti sekarang ini. Jadi pelajaran kita sangat menarik ya, di mana kita akan dijadikan sebagai seorang saksi karena nenek moyang kita sudah membuat hati Tuhan terpikat atas kita. Jadi kita ingat di sini bahwa kita sudah dipilih, berarti kita sudah masuk sebagai satu orang saksi yang siap untuk masuk menjadi contoh di tengah-tengah orang yang belum mengerti akan maksud Tuhan. Dan di pelajaran kita juga memberikan kita satu pelajaran lagi, mencontohkan bangsa Israel, di mana Tuhan ingin menjadikan umatnya Israel
suatu pujian dan kemuliaan. Jadi dijadikan satu umat, yaitu umat Israel, untuk bisa menjadi satu pujian di dalam kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya bangsa Israel ini bisa menjadi contoh untuk orang-orang atau bangsa-bangsa lain melihat akan contoh yang Tuhan berikan di dalam bangsa Israel ini. Sehingga setiap keuntungan spiritual atau setiap keuntungan tentang pertumbuhan iman diberikan kepada bangsa Israel itu. Tetapi kembali lagi, bangsa Israel ini bukan hanya satu orang, tetapi banyak orang ada di dalamnya. Jadi ada yang mungkin menerima, ada mungkin juga yang tidak menerima. Sehingga mungkin spiritual yang diberikan itu tidak semua orang dapat menerimanya. Begitupun kehidupan kita di dunia ini. Tuhan sudah memberikan kita keuntungan akan spiritual itu. Tetapi apakah kita diberikan itu kita terima atau kita menolaknya? Pada saat kita menerima, maka kita akan bisa menjadi saksinya. Tetapi pada saat kita tidak menerima, maka kita akan menolak menjadi saksi yang Tuhan ingin berikan kepada kehidupan kita. Tuhan tidak menahan dari mereka apa yang menguntungkan untuk pembentukan karakter yang akan membuat mereka wakil dari dirinya. Jadi Tuhan memberikan keuntungan spiritual itu untuk semua orang, tetapi Tuhan tidak akan menahan dari mereka apa yang menguntungkan untuk pembentukan karakter. Jadi Tuhan mengerti maksud untuk pertumbuhan karakter masing-masing orang. Jadi pada saat dia memberikan keuntungan spiritual itu, dia mengerti orang ini akan menerima atau tidak. Karena pembentukan karakter masing-masing kita itu berbeda, dan kita sendiri akan membuat karakter itu menjadi wakil dari diri kita sendiri. Jadi kita yang akan bertanggung jawab karena pembentukan karakter kita sendiri. Apakah karakter kita jahat atau karakter kita baik, kita sendiri yang dapat menentukan itu. Dan pada saat Tuhan datang, kita bisa melihat. Pada saat kita dihakimi, kita melihat akan karakter kita yang sebenarnya. Apakah karakter kita ini baik atau karakter kita ini jahat, sehingga kita tidak bisa dekat dengan Tuhan. Ketaatan mereka pada hukum-hukum Tuhan akan menjadikan mereka keajaiban, kemakmuran di hadapan bangsa-bangsa di dunia. Jadi hanya dua kata, yaitu taat dan menurut hukum. Kita ingat di sini bahwa kalau kita taat dan kita menuruti hukum, maka Tuhan akan menjadikan kita memiliki satu keajaiban, kemakmuran di hadapan bangsa-bangsa lain. Mungkin bangsa lain yang maksud di sini adalah orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Jadi pada saat kita sudah mengenal Tuhan, maka kita kembali lagi diberikan satu pelajaran atau hukum yang kita akan terima, yaitu ketaatan dan hukum Tuhan kita harus lakukan. Dan kita harus jadikan itu sebagai satu keajaiban pada saat kita mengikuti Tuhan, atau saat kita menjadi saksinya, untuk kita memberitahu kepada bangsa-bangsa lain bahwa kalau berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan memiliki satu keajaiban, kemakmuran yang akan terus menghampiri akan kehidupan kita. Dia yang bisa memberi mereka kebijaksanaan, kemampuan dalam semua pekerjaan, akan terus menjadi guru mereka dan akan memuliakan dan mengangkat mereka melalui ketaatan pada hukum-hukumnya. Jadi orang yang setia, yang menurut kepada hukum dan taat kepada hukum, maka dia akan memberikan mereka atau memberikan kita kebijaksanaan untuk kita bisa mendapatkan kemampuan dalam semua pekerjaan kita. Dan dia terus akan menjadi guru kita untuk memuliakan dan mengangkat kita melalui ketaatan pada hukum-hukum yang sudah dia berikan kepada kita. Jadi dia memberikan kita hukum itu supaya kita bisa menurut, dan pada saat kita menurut, kita dapat kebijaksanaan dan kemampuan yang dia akan berikan di dalam kehidupan kita karena kita menurut akan hukum-hukumnya. Jika mereka taat atau jika kita taat, kita akan dijauhkan dari penyakit yang menimpa bangsa lain dan akan diberkati dengan kekuatan kecerdasan. Jadi Tuhan memberikan lagi kita pengetahuan bahwa kalau kita taat, maka dia akan memberikan
kita perlindungan sehingga kita dijauhkan dari penyakit yang menimpa akan bangsa lain. Dan kita akan diberkati dengan kekuatan kecerdasan kita. Jadi Tuhan sudah memberikan kita semua apa yang kita inginkan sebenarnya. Tetapi karena keegoisan kita, keinginan hati kita yang kita terus tinggikan sehingga kita tidak mendapatkan semua yang diberikan oleh Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah menjaga kita. Dia sudah menjauhkan kita dari penyakit-penyakit yang menimpa bangsa lain. Dan juga Dia sudah berkati kita dengan kekuatan kecerdasan. Tetapi kita seringkali tidak menerima semua itu. Karena pada saat Tuhan berikan itu tidak terlihat secara langsung. Tetapi akan berjalannya waktu dulu baru kita melihat semuanya itu. Tetapi mata Tuhan, mata semua orang di sini akan melihat bahwa sudah terlihat langsung itu adalah hal yang nyata. Jadi semuanya itu akan dipercaya. Tetapi pada saat berjalan dengan Tuhan tidak akan terlihat langsung. Karena kita akan terus ingin untuk belajar. Untuk mendapatkan satu hal di mana kita akan terus belajar. Karena kita ingin supaya memiliki satu harapan di mana kita harus hidup dengan Tuhan. Sehingga kita terus mencari untuk lebih dekat kepadanya. Kemuliaan Tuhan, keagungan dan kuasa-Nya harus dinyatakan dalam semua kemakmuran mereka. Atau kemuliaan Tuhan itu sudah datang dalam kehidupan kita. Keagungan dan kuasa juga sudah nyata di dalam kehidupan kita. Jadi seharusnya sekarang ini kita dapat menyatakan bahwa semua kemakmuran itu Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan perlindungannya saja kita sudah dapat akan kemakmuran itu. Karena Tuhan senantiasa akan memelihara kita dari bangun tidur kita. Sehingga pada saat kita tidur lagi, Tuhan akan terus memelihara kita. Jadi itulah yang dinamakan kemuliaan Tuhan, keagungan dan kuasa-Nya yang selalu Dia berikan kepada kehidupan kita. Mereka akan menjadi kerajaan imam dan pangeran. Jadi pada saat kita menurut dan taat kepada hukum-hukum itu, maka Tuhan akan menjadikan kita satu kerajaan imam. Dan kita akan menjadi pangerannya untuk bisa memimpin akan kerajaan itu. Jadi siapa tidak rindu untuk menjadi pemimpin di dalam kerajaan itu? Tuhan mengajak kita semua untuk kembali lagi datang menjadi saksinya. Untuk kita bisa menjadi seorang pangeran di dalam kerajaan itu. Tuhan melengkapi mereka dengan segala fasilitas untuk menjadi bangsa terbesar di muka bumi. Jadi pada saat kita taat, kita menurut hukum, maka kita akan menjadi saksinya. Dan pada saat itu juga Tuhan akan melengkapi kita dengan segala fasilitas yang datangnya dari kebenaran. Maka kita akan menjadi satu bangsa yang besar di muka bumi ini untuk menjadi satu contoh kepada bangsa-bangsa yang ingin atau yang belum melihat akan kemakmuran yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Melalui Israel adalah rencangannya untuk memberikan berkat yang melimpah kepada semua orang. Melalui mereka jalan harus dipersiapkan untuk penyebaran terangnya ke seluruh dunia. Jadi buku Testimonies for the Church ini memberikan kita kembali lagi pelajaran di dalam jilid 6 halaman 221 mengatakan bahwa melalui Israel atau melalui umat pilihan Tuhan adalah rencana Tuhan untuk memberikan berkat yang melimpah kepada semua orang. Jadi umat Israel menjadi satu contoh untuk orang dapat melihat bahwa berkat Tuhan itu melimpah kepada semua orang. Kalau mau untuk memiliki ketaatan dan menuruti hukum-hukum yang Tuhan akan berikan. Kan pada saat itu maka kita akan melihat melalui Israel jalan yang harus dipersiapkan untuk penyebaran terang ke seluruh dunia. Jadi melalui Israel terang itu akan terlihat kepada semua orang. Karena kita akan menjadi seperti lilin di tengah kegelapan untuk bisa menjadi terang buat semua orang yang akan melihat terang itu. Dan mereka pada saat melihat, mereka akan datang. Begitupun dengan Israel. Dia menjadi satu contoh di dalam rencana Tuhan. Sehingga pada saat contoh itu berhasil, maka dia akan menjadi satu terang di mana bangsa-bangsa lain akan datang untuk mendekat kepada contoh yang sudah Tuhan berikan itu. Kemuliaannya adalah kebaikan anak-anaknya, sukacitanya kebapaannya
yang lemah lembut. Khotbah di atas bukit halaman 88. Baik, di akhir pelajaran kita mengatakan bahwa kemuliaan Tuhan adalah kebaikan daripada anak-anaknya, atau dari kebaikan kita semua yang menerima itu. Dan sukacitanya, kebapaannya yang lemah lembut itu kita akan terima pada saat kita taat, kita menuruti hukum. Lalu dia akan menjadikan kita sebagai seorang saksi yang menyaksikan akan begitu besar perlindungan Tuhan untuk memberikan kita satu contoh kepada semua orang atau kepada bangsa-bangsa yang mungkin selama ini jauh atau tidak melihat akan kebenaran Tuhan, akan datang untuk menghampiri dan ingin untuk belajar mengenai kasih Tuhan kepada kita yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin ini saja yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.